5, 4, 3, 2, 1, and slam the door. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Yuk bersama host-host kalian yang tercinta, Budi Dharma Arya Putra, Anung Agung Bagus Nanta, Prakoso Sulyadi, dan Ben Kaleb. Kali ini kita akan membahas tentang mata. Oke, jadi topik kali ini adalah tentang proses penglihatan, saudara-saudara. Oke, sebelum itu kita akan mulai dari anatomi mata. Anatomi mata adalah bagian-bagian pada mata secara detail dan spesifik yang di mana bagian-bagian mata tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Bisa kalian lihat itu ada gambar mata dan ada gambar mata secara spesifiknya di dalam organnya. Oke, bagian-bagian mata. Yang pertama, kelopak mata atau sering disebut dengan palpebra untuk sebutan ilmiahnya. Kelopak mata adalah lipatan kulit yang lunak yang berfungsi sebagai penutup dan pelindung mata, pelindung kornea mata dari paparan benda asing, dan itu juga ada hal yang membuat mata bisa berkedip. Oke, yang kedua adalah selaput mata atau bisa disebut konjungtiva dalam bahasa ilmiahnya. Selaput mata adalah lapisan tipis transparan dari jaringan yang menutupi bagian depan mata yang berfungsi sebagai membungkus bola mata bagian depan yang membungkus sklera atau konjungtiva bulbi, melapisi kelopak mata bagian dalam atau konjungtiva palpebral, menjaga kelembapan permukaan mata dan bagian dalam mata, melindungi mata dari benda asing penyebab infeksi, dan menyediakan nutrisi bagi mata dalam kelopak mata. Yang ketiga ada kornea. Kornea ialah lapisan terluar pada mata yang berupa selaput bening berbentuk kubah yang menutupi bagian depan mata yang berfungsi sebagai jalan masuknya cahaya pada mata. And for your information, kornea ini tidak memiliki pembuluh darah dan banyak ujung syaraf yang sensitif ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas bilik mata depan. Di mana sih ada bilik mata depan? Ruangan ini terletak di belakang kornea, di depan iris dan lensa, serta memiliki kantong dengan istilah air tear chamber yang berisi cairan aqueous humor yang berfungsi. Yang pertama itu ada membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Yang kedua ada penyimbang tekanan di dalam mata. Itu ada gambar, memang kurang jelas ya gambarnya, mohon dimaafkan. Yang selanjutnya ada iris dan pupil. Ya, ada iris. Iris adalah bagian warna pada mata, dan pupil adalah bagian lubang kecil di tengah iris yang memiliki fungsi yang pertama itu ada mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata, menyesuaikan pembukaan pupil. Yang kedua, menutup atau menyempit ketika ditertap cahaya terang, sehingga pupil terbuka lebih kecil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata. Itu ada gambarnya, pupil, iris, dan sclera. Yang selanjutnya ada lensa. Bagian dari mata berbentuk cembung dengan bagian sisi belakang dan depan yang diselimuti selaput dan berada di belakang iris ini memiliki fungsi. Yang pertama itu ada menerima cahaya dari pupil dan diteruskan ke retina. Yang kedua itu ada mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina hingga melihat objek yang jauh dan dekat. Berikut ada gambarnya, memang kurang jelas. Oke, yang selanjutnya ada badan kaca atau vitreous. Nah, cairan yang mengisi rongga di belakang bola mata dan di bagian belakang lensa mata dan menyentuh bagian retina belakang serta vitreous merupakan zat yang mengisi bagian dalam belakang anatomi yang berfungsi. Yang pertama itu ada mempertahankan bentuk mata, yang kedua itu menahan retina agar tetap pada tempatnya. Oke, itu gambarnya. Nah, yang selanjutnya ada retina dan saraf optik. Apa sih itu retina? Retina itu merupakan sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya yang melapisi permukaan dalam anatomi mata serta memiliki pembuluh darah, titik buta atau makula, dan saraf optik yang berfungsi. Yang pertama fungsinya adalah menangkap cahaya dan mengatur sebagai informasi visual serta mengirimkan ke otak melalui saraf otak. Yang kedua itu ada bintik buta atau makula yang berfungsi ya kecil ini di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral yang berfungsi. Yang pertama itu ada memberikan penglihatan detail paling tajam di mata kita.
Yang kedua itu membantu mendeteksi cahaya yang tertangkap. Nah, proses penglihatan proses ini dimulai dengan terpantulnya dari suatu objek di lingkungan menuju mata kita. Cahaya ini kemudian ditangkap oleh mata dan masuk melalui kornea, menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa mata lalu membiasakan cahaya yang musik dapat difokuskan ke retina. Retina memiliki jutaan sel saraf yang peka terhadap cahaya. Sel saraf ini bisa disebut dengan fotosentros. Fotosentros pada retina kemudian akan mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik yang dikirim melalui saraf optik menuju otak agar dapat diproses sebagai gambar yang kita lihat bisa sehari-hari. Oke, saudara-saudaraku, kita sekarang akan melihat masalah-masalah yang sering dialami di bagian mata. Yang pertama adalah buta warna, kedua adalah rabun jauh, ketiga rabun dekat, dan keempat katarak. Perhatikan gambar ini, saudara. Apakah saudara bisa melihat angka-angka di setiap bulatan-bulatan kecil ini? Saudara bisa melihat, selamat, saudara tidak buta warna parsial. Kalau saudara tidak bisa melihat, maka kemungkinan saudara mengalami buta warna parsial. Buta warna parsial atau diferensiasi penglihatan merupakan ketidakmampuan mata dalam membedakan corak warna. Buta warna parsial bukan berarti tidak bisa melihat warna sama sekali, melainkan hanya terbatas pada warna-warna tertentu, misalnya merah hijau atau biru kuning. Berbeda dengan buta warna komplit, yang di mana seseorang tidak dapat melihat seluruh spektrum warna. Dengan kata lain, penderita ini hanya dapat melihat warna hitam dan putih. Buta warna parsial dapat melihat warna, namun memiliki kesulitan dalam membedakan corak warna. Pada seseorang yang memiliki buta warna parsial, susah membedakan warna merah hijau dibandingkan biru kuning. Di sisi lain, penderita buta warna parsial biru kuning cenderung jarang terjadi, dan jika terjadi dapat lebih parah dibandingkan penderita buta warna merah hijau. Hal ini disebabkan karena seorang yang buta warna biru kuning biasanya juga memiliki buta warna merah hijau dan warna kandidat netral atau abu-abu. Jenis buta warna dapat menjadi 4 jenis. Yaitu pertama adalah protanopia atau red line. Buta warna akibat seseorang tidak memiliki kerucut merah. Hal ini membuat seseorang susah membedakan warna merah. Kedua, protanomali atau merah lemah. Buta warna sama dengan masih adanya kerucut merah, tetapi hanya bisa melihat beberapa jenis warna merah tertentu. Deuteranopia atau green blind. Buta warna akibat seseorang tidak memiliki kerucut hijau. Hal ini membuat seseorang susah membedakan warna hijau dengan warna lainnya. Deuteranomali atau hijau lemah. Buta warna dengan masih adanya kerucut hijau, tetapi hanya bisa melihat beberapa nuansa atau warna hijau tertentu. Jenis buta warna biru kuning terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tetanopia atau blue blind. Buta warna akibat seseorang tidak memiliki kerucut biru. Hal ini membuat seseorang susah menangkap dan membedakan warna biru. Dan terakhir adalah tritanomali atau biru lemah. Buta warna dengan masih adanya kerucut biru, tapi hanya bisa melihat beberapa nuansa atau warna biru tertentu. Sekarang kita akan lanjut ke rabun dekat atau hipermetropi. Sebagian besar orang dilahirkan dengan rabun dekat ringan, yang biasanya akan menghilang saat memasuki usia kanak-kanak. Bila rabun dekat tetap ada, maka orang tersebut biasanya akan mengalami kesulitan untuk melihat benda-benda yang terletak cukup dekat dengannya, atau benda tanpa kabut atau buram. Keadaan ini dapat menurun dalam keluarga. Rabun dekat seringkali terjadi karena bentuk bola mata terlalu pendek. Hal ini menyebabkan titik fokus jatuh di belakang retina, bukan pada retina. Pada kasus yang berat, penderita juga dapat mengalami kesulitan melihat benda atau objek yang terletak cukup jauh. Selain kelainan bentuk bola mata, kelainan bentuk kornea atau lensa juga dapat menyebabkan terjadinya rabun dekat. Anak-anak yang menderita rabun dekat biasanya memiliki mata juling atau strabismus, atau mata malas, amblyopia, dan mungkin mengalami kesulitan membaca. Gejala yang dapat ditemukan adalah kesulitan untuk membaca, pandangan kabur di malam hari, atau terasa lelah, serta nyeri kepala. Saat Anda menderita rabun jauh atau miopia, maka segala sesuatu yang berada pada jarak tertentu atau jauh akan terlihat kabur. Risiko Anda untuk menderita gangguan mata yang satu ini akan meningkat bila salah satu atau kedua orang tua Anda menderita miopia dan sering membaca dengan jarak dekat.
Penyebab dari miopia biasanya adalah karena bola mata terlalu panjang, bentuk kornea yang abnormal, dan akibat adanya kelainan pada lensa mata. Berbagai kelelahan tersebut menyebabkan titik fokus jatuh tepat di depan retina, bukan pada retina. Gejala miopia biasanya mulai terjadi saat seseorang memasuki usia sekolah dan remaja. Seseorang biasanya akan memerlukan penggantian kacamata beberapa kali karena perubahan minus matanya. Keadaan ini biasanya akan stabil atau minus tidak berubah lagi saat seorang berusia awal 20 tahun. Penderita miopia biasanya mengalami kesulitan untuk mengemudi, berolahraga, atau melihat papan iklan dan bahkan televisi. Gejala yang biasanya ditemukan adalah pandangan kabur, sering menyipitkan mata, dan mata terasa sangat lelah. Next, selanjutnya ada katarak. Penyebab katarak yang paling umum ditemui di kalangan masyarakat adalah akibat proses penuaan atau trauma yang menyebabkan perubahan pada jaringan mata. Lensa mata sebagian besar terdiri dari air dan protein. Dengan bertambahnya usia, lensa menjadi semakin tebal dan tidak fleksibel. Hal ini menyebabkan gumpalan protein dan mengurangi cahaya yang masuk ke retina, sebuah lapisan yang sensitif terhadap cahaya yang terletak di belakang dalam mata, yang pada akhirnya menyebabkan pandangan kabur dan tidak tajam. Perubahan lensa diawali dengan warna kuning kecoklatan ringan, tetapi semakin memburuk sering dengan bertambahnya waktu. Gejala katarak yaitu pandangan kabur seperti berkabut, melihat lingkaran di sekeliling cahaya, pandangan ganda, penurunan penglihatan pada malam hari, rasa silau saat melihat lampu mobil, matahari, ataupun lampu. Sering mengganti ukuran kacamata, serta warna di sekitar terlihat